Selamat datang di video ini. Kami yakin semua orang telah mendengar tentang energi surya yang merupakan sumber energi baru yang nyaman dan bersih. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang energi surya luar angkasa menurut laporan yang dibuat oleh Tiongkok? Menurut berita terbaru, Tiongkok telah membuat kemajuan penting dalam penelitian dan pembangunan pembangkit listrik luar angkasa, dan kapasitas pembangkit listrik tahunannya dapat melebihi 1 miliar kilowatt. Begitu berita ini diumumkan, hal itu langsung menarik perhatian dan diskusi luas karena pembangkit listrik luar angkasa merupakan fasilitas yang menggunakan energi surya di luar angkasa untuk menghasilkan listrik. Dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga surya terestrial tradisional, pembangkit listrik luar angkasa dapat menerima energi matahari sepanjang waktu dan kapan saja, tanpa memandang cuaca dan lokasi geografis. Dilaporkan bahwa Tiongkok akan membangun pembangkit listrik tenaga surya di luar angkasa. Setelah proyek tersebut dilaksanakan, listrik yang dihasilkan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia selama 100.000 tahun dan teknologinya akan jauh melampaui dunia. Tiongkok telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penelitian dan pembangunan pembangkit listrik luar angkasa dan memimpin dunia lagi dalam teknologi ini. Pembangkit listrik luar angkasa adalah fasilitas yang menggunakan energi matahari di luar angkasa untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini memungkinkan pembangkit listrik menerima energi matahari sepanjang waktu tanpa terpengaruh cuaca atau lokasi geografis. Pembangkit listrik luar angkasa menarik perhatian luas karena berbagai alasan. Pertama, sumber energi kita saat ini, seperti minyak dan batu bara, tidak cukup dan kita sangat membutuhkan energi yang stabil dan bersih. Meskipun telah ada kemajuan pesat di bidang energi baru, permintaan listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan perkembangan ekonomi. Misalnya, pada musim panas tahun 2022, suhu tinggi yang jarang terjadi di seluruh Tiongkok menyebabkan penggunaan peralatan pendingin seperti AC meningkat, yang mengakibatkan kesenjangan besar dalam pasokan energi dan pembatasan listrik di banyak kota di Sichuan. Harga listrik di Tiongkok relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, harga listrik di Eropa dan Amerika Serikat bisa mencapai sekitar 3 yuan, sementara di Tiongkok hanya sekitar 1 yuan. Bahkan di beberapa tempat hanya 8 hingga 50 sen. Namun, subsidi energi dari keuangan negara bukanlah solusi jangka panjang. Oleh karena itu, menemukan sumber listrik yang dapat menghasilkan listrik dalam jangka waktu yang lama dan menyediakan energi yang stabil telah menjadi fokus penelitian para ilmuwan. Rencana pembangkit listrik luar angkasa Tiongkok mencakup penggunaan panel surya yang panjangnya sekitar 5,5 km dan lebar 4,4 km serta 2 konverter energi surya. Satelit pembangkit listrik ini berbobot sekitar 100.000 ton dan dapat menghasilkan daya sebesar 5 miliar watt, setara dengan total daya 5 pembangkit listrik tenaga nuklir besar. Meskipun teknologi ini tampak sederhana, pengembangannya sangat sulit. Tantangan teknis meliputi bagaimana membangun satelit pembangkit listrik besar yang dapat secara efektif menerima cahaya dan panas serta digunakan di luar angkasa untuk waktu yang lama. Selain itu, operasi rutin, pemeliharaan, dan koreksi orbit secara teratur merupakan serangkaian tugas kompleks yang harus diatasi. Meskipun demikian, generasi ilmuwan terus maju dan mengatasi kesulitan-kesulitan ini, memungkinkan teknologi pembangkit listrik luar angkasa terwujud di abad ke-21. Saat ini, Tiongkok telah mencapai kemajuan signifikan dalam penelitian dan konstruksi pembangkit listrik luar angkasa. Mereka telah menggunakan teknologi luar angkasa yang canggih untuk berhasil mengubah energi matahari menjadi laser dan kemudian mengubah laser tersebut menjadi energi listrik. Ini membuka kemungkinan baru untuk penerapan teknologi pembangkit listrik luar angkasa. Para ilmuwan Tiongkok berencana untuk membangun susunan panel surya yang besar di orbit bumi dan menyalurkan energi yang dihasilkan ke bumi melalui transmisi energi nirkabel. Tiongkok juga telah mencapai kemajuan besar di bidang teknologi sel surya, yang merupakan komponen inti dari pembangkit listrik luar angkasa.
Sel surya bertanggung jawab untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, dan kemajuan di bidang ini sangat penting dalam pengembangan pembangkit listrik luar angkasa. Alasan mengapa Tiongkok telah mencapai posisi terdepan dalam penelitian dan pembangunan pembangkit listrik luar angkasa terutama karena kemajuan terobosan mereka di bidang teknologi luar angkasa, yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik secara efisien. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Teknologi transmisi daya nirkabel yang dapat mengirimkan energi listrik secara nirkabel dari pembangkit listrik luar angkasa ke stasiun penerima di bumi ini juga merupakan teknologi yang paling kritis. Mungkin tidak sulit untuk menghasilkan listrik di luar angkasa, tetapi bagaimana cara mengirimkan daya ke bumi adalah yang paling penting. Energi mereka juga menguasai gelombang mikro. Rencana ini yang dipromosikan oleh Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir disebut Proyek The Daily. Proyek ini dikembangkan dan diteliti oleh Universitas Sains dan Teknologi Elektronik Xi'an dan telah mencapai terobosan besar. Listrik yang dihasilkan di luar angkasa diubah menjadi gelombang mikro melalui sistem konversi yang relevan dan disalurkan ke bumi melalui transmisi nirkabel. Setelah diterima di darat, listrik diubah lagi menjadi energi listrik untuk transmisi dan pemanfaatannya. Cara transmisi ini sangat efisien dan hampir tidak menimbulkan kehilangan energi. Dapat diperkirakan ke depannya manusia tidak hanya menggunakan listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin dan energi nuklir dari water konservansi, tetapi juga dapat menggunakan listrik yang dihasilkan dari luar angkasa. Hari ini tidak akan menunggu lama, mungkin pada tahun 2035. Saat ini teknologi pembangkit listrik luar angkasa Tiongkok telah mencapai ketinggian baru. Kemajuan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan Tiongkok yang kuat dalam bidang teknologi luar angkasa, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teknologi luar angkasa global. Dan membuat negara-negara lain merasa tertinggal dalam penelitian dan pengembangan luar angkasa. Teknologi pembangkit listrik luar angkasa akan menyuntikkan vitalitas baru ke dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara. Dengan bantuan teknologi pembangkit listrik luar angkasa, manusia tidak hanya dapat membangun berbagai fasilitas di luar angkasa tetapi juga membangun basis hunian di bulan, Mars, dan planet lainnya. Mewujudkan impian manusia untuk hidup lama di luar angkasa. Teknologi pembangkit listrik luar angkasa yang matang diharapkan dapat membawa revolusi perubahan pada energi global. Pasokan energi bersih masa depan kemungkinan besar akan datang dari luar angkasa dan bulan. Dengan mengumpulkan energi matahari di luar angkasa dan mengubahnya menjadi listrik, umat manusia akan memiliki akses terhadap sumber energi baru yang berkelanjutan. Jadi, apa keuntungan dari energi sebesar itu? Proyek energi matahari yang biasa kita gunakan sebenarnya telah dilemahkan oleh atmosfer dan tidak dapat mencerminkan kekuatan aslinya. Apalagi energi matahari sangat bergantung pada cuaca, begitu menghadapi cuaca hujan terus-menerus, maka akan hilang sama sekali pengaruhnya. Energi yang dihasilkan oleh matahari setiap jamnya cukup untuk digunakan manusia selama 10.000 hingga 100.000 tahun. Setelah menempuh perjalanan 150 juta km untuk mencapai bumi, energi yang tersisa masih 180.000 megawatt, yang setara dengan pembakaran 90 megaton batu bara berkualitas tinggi. Untuk manusia, ini hanyalah bank energi seluler. Efisiensi energi matahari di bumi berbeda lebih dari 14 kali lipat dibandingkan di luar angkasa. Tidak hanya tidak ada perubahan musim di ruang angkasa, tetapi juga tidak ada pergantian antara siang dan malam. Hal ini berarti listrik dihasilkan sepanjang tahun dan sepanjang waktu, dan efisiensinya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan di bumi. Tentu saja para ilmuwan juga telah mempertimbangkan bahwa jika teknologi ini benar-benar diterapkan, apakah akan ada kerugian selama transmisi energi listrik gelombang mikro. Hal itu pasti akan terjadi, tetapi setelah verifikasi berulang kali,
tingkat kerugian tersebut kira-kira stabil sebesar 2% yang pada dasarnya dapat diabaikan. Ditambah dengan terus bermunculannya kendaraan energi baru, prospek penerapan proyek pembangkit listrik luar angkasa telah diperluas. Salah satu kekurangan kendaraan energi baru saat ini adalah daya tahan baterainya tidak mencukupi dan banyak orang takut menggunakannya untuk perjalanan jarak jauh. Kedua, Anda harus menemukan stasiun pengisian khusus untuk mengisi daya, dan seringkali ada antrian panjang selama periode pengisian puncak. Pembangkit listrik luar angkasa dapat dengan sempurna menyelesaikan dua masalah ini. Jika teknologi ini diterapkan di masa depan, kendaraan energi baru akan dilengkapi dengan alat pengumpul energi pancaran. Selama masyarakat mempunyai kebutuhan, mereka dapat menyalakan alat tersebut dan mengumpulkan listrik langsung dari pembangkit listrik luar angkasa. Hal ini memungkinkan kendaraan energi baru menghindari antrian dan dapat diisi kapanpun dan dimanapun, bahkan ketika berlari jarak jauh, tidak perlu khawatir akan kekurangan daya. Selain itu, di masa depan pengumpulan energi dirgantara melalui energi pancaran dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang akan sangat mengurangi biaya di bidang dirgantara. Setelah biaya dikurangi, lebih banyak orang akan bersedia memasuki bidang dirgantara, yang pada gilirannya akan mempromosikan pengembangan bidang ini. Hal yang paling penting adalah bahwa energi ini benar-benar gratis, stabil, tahan lama, dan bebas polusi. Jika pembangkit listrik luar angkasa dibangun, hal itu akan sangat menggoyahkan status minyak saat ini. Tiongkok adalah pemimpin yang pantas dalam hal ini. Singkatnya, fokus pengembangan sains dan teknologi di masa depan adalah di luar angkasa. Pengembangan lebih lanjut dan penerapan teknologi pembangkit listrik luar angkasa akan memungkinkan umat manusia untuk memanfaatkan sumber daya luar angkasa secara lebih mendalam. Dan eksplorasi luar angkasa juga akan memasuki tahap baru dan lebih penting. Namun, pembangunan pembangkit listrik luar angkasa adalah proyek rekayasa global yang penuh tantangan dan peluang. Hal ini memerlukan upaya bersama dan kerja sama semua negara serta koordinasi dalam teknologi, hukum, perlindungan lingkungan, dan aspek lainnya. Hanya dengan cara inilah kita dapat memanfaatkan sumber daya luar angkasa secara maksimal, memberikan dukungan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan umat manusia, dan mewujudkan impian umat manusia untuk menjelajahi alam semesta. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.